Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen, pengampu mata kuliah Filsafat IPA. Kami dari kelompok 10 KB 23 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu tentang logika sebagai tool of science. Sebelumnya kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan diri yang terdiri atas Hilda Lauza Maharani dengan lahir 013, Nahwa Sifa dengan lahir 018, dan saya sendiri Dauji Danansyada dengan lahir 028. Yang pertama, definisi logika. Logika merupakan sebuah ilmu yang termasuk dalam kajian epistemologi. Kata logika sendiri berasal dari kata logos, diambil dari bahasa Latin yang berarti sabda. Dalam proses berilmu pengetahuan, logika memiliki andil penting sebagai pintu utama guna memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam mencapai ilmu pengetahuan yang benar, logika dapat dijadikan sebagai sarana untuk berpikir secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Logika sebagai tool of science adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Logika juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, ada kelebihan. Pertama, penyusunan argumen yang konsisten. Logika membantu membangun argumen yang valid dan bebas dari kontradiksi, sehingga memudahkan pengambilan kesimpulan yang benar. Yang kedua, validasi kebenaran. Dengan logika, hipotesis dan teori dapat diuji secara sistematis untuk memastikan konsistensinya dengan fakta dan data. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Logika memberikan kerangka kerja untuk menganalisis masalah secara rasional sehingga solusi yang dihasilkan lebih tepat dan efisien. Kemudian yang keempat ada generalisasi. Prediksi membantu mengidentifikasi pola dan membuat prediksi berdasarkan prinsip umum dan yang teruji. Yang kelima, komunikasi ilmiah memastikan pemikiran dan argumen ilmiah dapat dipahami dan diterima secara universal. Berikutnya untuk kelemahannya, yang pertama ketergantungan pada premis yang benar. Logika hanya akan menghasilkan kesimpulan yang benar jika premisnya benar. Jika premisnya salah, meskipun argumen logis, kesimpulannya tetap salah. Yang kedua, terbatas pada rasionalitas. Logika tidak dapat menangani hal-hal yang berada di luar rasionalitas manusia, seperti emosi atau fenomena yang belum dapat dijelaskan. Kemudian yang ketiga, kesulitan menerapkan pada realitas kompleks. Dunia nyata seringkali tidak sesederhana aturan logika. Banyak variabel yang saling berinteraksi sehingga sulit dirumuskan secara logis. Selanjutnya yang keempat, tidak memastikan kebenaran empiris. Logika bekerja pada konsistensi internal, tetapi tidak selalu sesuai dengan fakta empiris. Sementara dalam dunia sains memerlukan pengujian eksperimen untuk membuktikan kebenaran. Kemudian yang terakhir, keterbatasan dalam konteks etika atau nilai. Logika tidak mempertimbangkan aspek moral, etika, atau nilai-nilai subjektif yang mungkin relevan dalam ilmu sosial atau humaniora.
Solusi menghadapi kelemahan. Solusi menghadapi kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada premis yang benar. Solusinya memastikan premis berbasis data, valid dan terpercaya. Melalui penelitian mendalam dan pengujian fakta dengan menyusun argumen logis. Yang kedua, terbatas pada rasionalitas. Solusinya mengintegrasikan pendekatan lain seperti intuisi, pengalaman, eksplorasi, fenomena baru yang belum dapat dijelaskan secara rasional. Yang ketiga, kesulitan menerapkan pada realitas kompleks. Solusinya menggunakan model atau simulasi untuk merancang skenario yang mempresentasikan variabel kompleks dan interaksinya. Yang keempat, tidak memastikan kebenaran empiris. Solusinya melakukan verifikasi melalui eksperimen dan observasi untuk memastikan kesimpulan logis selaras dengan kenyataan. Yang kelima, keterbatasan dalam konteks etika atau nilai. Solusinya melibatkan analisis etika atau pandangan multidisipliner yang mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial saat menggunakan logika dalam ujian tertentu. Lalu penerapan dalam bidang penelitian. Dalam bidang penelitian, logika digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data, misalnya data spektrum FTIR. Itu beberapa contohnya antara lain. Yang pertama, identifikasi putus abstraksi atau OA, jika serahkan meter pada 3.200 sampai 3.600 cm, maka dapat disebutkan bahwa sinyal tersebut memiliki putus hidraksil. Yang kedua, konfirmasi putus karbonil. Jika ditemukan serapan tajam pada 1.700 hingga 1.750 cm, maka sinyal tersebut kemungkinan memiliki putus karbonil seperti dalam terbuka atau beton. Yang ketiga, deteksi putus alkil. Jika terdapat serapan pada 2.800 hingga 3.000 cm, maka dapat disimpulkan adanya putus alkil dari rantai hidrokarbon pada senyawa tersebut. Berikut referensi yang kami gunakan dalam menyusun logika sebagai bahasa. Logika dalam bahasa. Sebelum presentasi dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.